Pihak Pengadilan Agama, PAK, Jakarta Selatan, Jaksel, mendatangi kediaman Baim Wong, Jumat, 21 Maret 2025. Pihak Majelis Hakim Pak Jaksel juga turut mendampingi Paula Verhoeven untuk bertemu anak-anaknya di rumah Baim Wong. Tak tanggung-tanggung, 3 rumah Baim juga ikut dilakukan pemeriksaan. Informasi itu diungkap oleh kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat siang. Di momen itu, Paula turut hadir untuk dipertemukan dengan kedua anaknya. Namun sayang dalam kesempatan itu, anak-anak malah berteriak-teriak menolak menemui ibu kandungnya, Paula. Melihat kondisi tersebut, Fahmi berpesan untuk tidak memaksakan kehendak anak-anak. Baginya, kebahagiaan anak lebih penting daripada orang tuanya. Atas kondisi tersebut, Fahmi lantas mempertanyakan soal apa yang dilakukan Paula sampai anak-anak menolak bertemu. Berdiri di samping Fahmi, Baim Wong mengaku sebenarnya tak ingin anak-anak berteriak di hadapan ibunya. Namun melihat kondisi kedua putranya yang teriak histeris, Baim mengingatkan untuk tak perlu adanya pemaksaan. Sehingga ditegaskan lagi, Baim tidak pernah punya niat melarang Paula bertemu anak. Namun, dikatakannya, anak-anaklah yang selalu menolak untuk bertemu. Dalam pemeriksaan setempat yang digelar Jumat ini, pihak majelis hakim nantinya yang akan mengambil simpulan terkait hak asuh anak. Apalagi dalam proses pemeriksaan, majelis hakim juga sudah sampai memeriksa wilayah kamar. Tentunya, dikatakan Fahmi, itu menjadi tolak ukur kelayakan tempat tinggal anak. Jadi tadi itu pemeriksaan setempat, di mana atas permintaan saya selaku kuasa hukum Baim Wong minta supaya dilakukan pemeriksaan di tempat, di mana 3 tempat, rumah yang ada di Ozon, rumah yang ada di Delman, dan rumah yang ada di Tiger Wall. Dari tempat pemeriksaan itu biar majelis hakim yang menyimpulkan, yang jelas tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar, juga melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada di Ozon. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk 2 orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak? Yang terpenting dari semua persoalan ini, seseorang itu harus sehat jasmani dan rohani. Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadona. Jadi dilarang seseorang mendapatkan hak hadona apabila ditemukan adanya tidak sehat secara jasmani, seperti itu. Memang ditemukan ada Ya, Anda tanya aja sama mereka semua, jangan tanya kepada saya. Yang jelas menurut hukum seperti itu. Baim juga tadi udah ketemu, anak-anak juga datang. Begitu anak-anak datang juga dalam keadaan berteriak dan tidak mau, artinya masih ada penolakan dari anak-anak. Anak-anak jangan dipaksa, jangan dijadikan objek. Anak-anak juga punya hak untuk menentukan, walaupun dia anak belum memayis, belum 12 tahun, tapi dalam situasi tertentu, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, sekarang yang terpenting itu adalah apa yang terbaik buat anak-anak, bukan apa yang terbaik buat orang tuanya. Itu adalah perkembangan dalam proses hak asuh anak. Seperti itu sekarang. Dan buat Baim sendiri gimana Baim? Dengan pertemuan Paula dengan anak-anak? Ini sebenarnya niat baik dari pengadilan sendiri sih ya, mau tahu banget situasinya seperti apa. Dan memang satu-satu tempat tadi saya juga nggak ke Ozon, saya juga tadi pengen pendek, saya dari sini tiba-tiba udah ada di Tiger Wong, karena saya ganti sana baru dia mereka semua ke mana, ke Delman, nyari tempatnya, lihat situasinya. Dan kan ada CCTV juga yang jatuh, dia lihat CCTV-nya di mana, saya kasih lihat ini di sini, dia lihat situasinya di rumah. Tapi tadi tempat kita dengar anak-anak nangis itu kenapa? Ya tidak mau, anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau sama ibunya? Tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya sudah jelas pasti menceraikan. Ya, anaknya saja menolak. Sebenarnya kita semua juga nggak mau anak itu seperti itu beneran. Pas datang seperti itu, cuman pas sekolah juga sebenarnya enggak. Anak-anak baik, dan pas anak-anak baik, datang baik, saya suruh anak-anak untuk di depan gurunya, sama kita bilang Miss Julia, ada semuanya Miss Rufani ya, ada saya bilang pulang sama mama yuk gitu. Karena kalau anaknya sudah tenang nggak apa-apa, mau pulang sama orang nggak apa-apa, cuman kalau tadi kondisinya kayak tadi jangan paksa, karena kasihan psikis anaknya. Dan saya tuh cuma sesimpel itu sebenarnya, akhirnya kuncinya cuman bonding aja.
orang tua sama anak sampai benar-benar ini tiap hari kita apa-apa, tapi jangan bilang kita yang melarang. Itu salah banget, dan kita nggak pernah melarang sekalipun. Artinya kamu hak asuh ingin di kamu, tapi Paula boleh kapanpun. Ini bukan masalah hak asuh sebenarnya, ini masalah yang terbaik buat Anak-anak saja. ini bukan masalah hak asuh. Saya itu laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak, tapi gimana, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya mau perkembangannya bagus di orang tua yang sehat, beneran apa ada yang saya bilang. Kalau misalkan memang seperti itu, saya punya tanggung jawab, dan saya sudah berusaha untuk bilang pertamanya sama Paula secara damai, yuk daripada ini semua keluar, yuk kita baik-baik. Dan dia mau. Kita nggak usah bilangnya maaf ya peristiwa pengkhianatan, dan dia bilang selingkuhan ya, nggak usah bilang. Dan Paula mau, ada buktinya semua yang saya dikasih. Dan setelah itu tiba-tiba dia geser karena opini orang kali ya, dia nggak mau. Ya sudah, saya bukan yang mau mempertahankan hak asuh anak. Yang terbaik buat anak saya harus lakuin, dan bukan berarti saya memisahkan, tidak juga. Ini beda-beda semua, kan persepsinya diputer-puterin terus. Nah ini saya apa adanya bilang, dan alhamdulillah hakim di sini lihat semuanya. Lihat, tadi Lihat datang semua. ke rumah yang ada di Ozon, ya udahlah dilihat seperti itu, silakan hakim yang menyimpulkan. Juga datang ke Tejer Wong, tempat anak-anak bisa bermain dan sebagainya. Dia bilang, oh ini tempat pasti nyaman, ya pasti nyaman anak-anak di situ. Dan terakhir ke rumah ini. Ini sebenarnya permintaan saya sebenarnya sama pengacara mereka, sama pengadilan, ketika pengadilan baru 2 kali 3 kali. Datang deh, saya bilang, daripada saya beropini sendiri kejadiannya seperti apa, yang satu membela, yang saya seperti bukan begitu, datang deh. Jadi tahu semua sendiri. Akhirnya mereka datang dengan niat baiknya, melihat sendiri kok. Dan bukannya kita menghalangi untuk ini, enggak. Saya mengajarkan yang baik setiap hari di sana. Tapi soal jasmani dan rohani sendiri, Ditanya kepada yang bersangkutan. Ya, tadi sudah kita tanyakan kan tidak ada respon. Artinya dari pihak Kalau tidak ada respon, ada dua, antara benar dan tidak benar. Yang jelas biasanya kalau tidak pasti membantah. Kalau diam ada kalanya benar. Itu logika di dalam bertanya. Ada kala kita bertanya dengan seseorang diam itu berarti membenarkan. Karena diam itu bisa dikategorikan membenarkan tentang sesuatu yang jelas. Dalam proses persidangan terungkap adanya seorang istri yang durhaka kepada suami, ada seseorang istri yang nuyus, ada seseorang istri yang berduaan di dalam sebuah tempat yang bukan pada tempatnya, di mana laki-laki tersebut bukan muhrimnya. Menurut syariat Islam itu adalah dilarang, dan itu adalah istri yang durhaka. Itu adalah fakta-fakta persidangan. Oke, nah Bang Im sendiri gimana Bang Im menanggapi itu gitu? Jadi gini, yang paling mungkin Paula juga tahu kali ya. Gini nih, yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dia lupa. Ada satu hidup yang akan terus berkembang. 2 anak ini, dan semua yang ditulis sama dia itu abadi. Yang dibully ke saya itu abadi. Suatu saat anak bisa baca, dia akan nanya sama saya, ini apa ADHD? Oh enggak, nih, saya akan memperlihatkan secara besar sama anak saya. Pasti itu abadi, dan dia akan melihat satu yang tidak mungkin dilakukan sama semua kejadian ini. Kemarin saya dibilang saya mengajarkan yang tidak baik sama anak. Anak nanti sudah gede, dia baca. Dan setelah itu dia akan menanyakan sama saya, Pak, kok mama ngomong kayak begini? Papa kan gak kayak begini. Dia lihat komen semuanya. Kok satu yang saya takut dia itu membenci ibunya nantinya. Dan ini yang gak dipikirin sama Mila. Saya tuh takut sebenarnya, takut anak-anak itu berbalik nanti sudah besar. Saya kan pernah 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun lebih bahaya. Dia punya opini tajam banget sama orang tuanya. Tinggal enggak. Dan semua ini asli akan dibaca sama anak saya. Saya berbulan-bulan sampai setahun, saya benar-benar dihajar sama semuanya, tapi berusaha saya diam, cuman karena anaknya. Saya takut anak saya baca apa yang saya lontarkan mengenai ibunya. Makanya saya cuma ada di pengadilan aja. Cuman saya bingungnya, semua apa yang dilakukan sama Paula itu yang bisa dibaca sama anak-anak saya semuanya. Dan alhamdulillah
Alhamdulillah, saya bukan orang seperti itu. Mas, tapi waktu itu anak-anak masih kecil, ada nggak sih pertanyaan dari anak-anak atau kondisinya sekarang seperti apa sih mas anak-anak? Dia sudah melihat, dia sudah ada, kemarin ada gosip juga sama Kim ya. Papa sama Kim. Belum bisa baca dia. Dia kadang-kadang, iya dia kan swipe. Kadang yang satu suka banget sama Kimberly. Papa sama ini. Lihat, sama di situ tulisannya sebenarnya digosipin ya. Saya kayak gitu-gitu kan, enteng-enteng gitu yang nantinya paling 2 tahun lagi dia nanya sama saya. Dan ini kan saya tiap hari sama dia. Dia tahu setiap hari saya ngajarin apa sama dia. Kok mamanya bisa bilang begini? Pasti dia akan takutnya benci sama ibunya. Itu doang saya. Takut saya, karena realitanya nggak seperti itu. Tiap hari saya jejelin untuk sayangin ibunya. Tiap hari. Sayangin mama, sayang mama, sayang mama. Tiap hari. Makanya saya nggak tahu semua terbalikin saya kayak sudah balik sih. Maksudnya mungkin penolakan yang diterima oleh Paula sejak kedatangan atau sejak saya minta gendong atau gimana gitu mas? Saya nggak bisa jelasin itu, takut panjang lagi. Kenapa? Nanti takutnya dikirain saya membela untuk dia begini kok anaknya sama ibunya bisa. Karena ada satu momen dia terima kok. Di sekolah saya terima, saya jujur-jujuran. Dan saya senang lihat ya. Saya disuruh nunggu jam 11 sudah datang. Paula di sana di dalam saya diemin. Setengah jam ada saya diemin, 40 menit saya diemin. Saya masuk. Kiana, dia senang mukanya. Kiana, mau pulang sama mama. Pulang sama mama. Tapi habis itu nggak mau. Dia ini, udah jangan nangis, papa nanya doang. Udah. Tapi kan lama-lama kan akan terjadi, ngerti nggak? Bonding lama-lama dia mau kok. Nah kalau gitu misalnya mau nginep terserah. Sampai kadang-kadang juga sesimpel teori seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa masuk ke dia ya? Akhirnya saya malah kayak orang jahat di sini. Bingung. Dan saya ngomong di sini bilangnya, saya harus berbicara dengan bahasa apa? Sedangkan saya nggak bisa berbicara. Kenapa? Di mata kalian yang nonton segala semuanya, saya dikira membela diri, salah lagi. Tapi respon dari Paula sendiri saat hari ini seperti apa? Nggak tahu ya. Kita nggak tahu kan responnya. Kenapa nggak nanya ke dia? Nanya aja ke dia. Yang jelas di dalam tadi kita juga sampaikan beberapa poin. Salah satunya itu syaratnya itu sehat jasmani. Mas ini kan udah berlarut ya. Kayaknya apa sih sekarang? Ini kan juga bulan puasa bentar lagi lebaran. Mungkin dari Mas Baim pengennya seperti apa sih mas? Itu dia, ini terjadi bulan puasa lagi. Ya Allah, saya sampai bilang ke dia juga, kamu lagi puasa loh. Ini puasa loh, jangan mengumbar sesuatu yang tidak benar. Karena dampaknya gede. Dan itu kan setan lagi dibelenggu. Jangan sampai kita menjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Tapi ke sana gampang goda. Dan saya bilang kok, dan saya sekarang kalau misalnya ditanya gimana orang, saya nggak baca, saya nggak mau lihat berita soal saya apapun mau bagus berita soal saya juga. Saya tenang seperti ini dengan anak-anak, fokus. Kalau anak-anak sudah baik sama ibunya, silakan. Sudah saya fokus. Dan bukan berarti mau menang atau kalah saya di pengadilan. Saya akan buktiin sama Paula. Saya akan menjadi orang yang sangat mendukung dia. Demi Allah saya bilang sekarang. Kalaupun itu terjadi, saya langsung gak tidur. Oke, pakai cara gue ya. Yuk, kita nginep di hotel berduaan nih, kanan kiri. Apa namanya itu? Connecting. Dah, gue sebelah, lu sebelah. Suruh gue di rumah. Udah berhari-hari. Lama-lama sendiri gue tinggal. Nikmatin. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman saya sampai bingung untuk bicara sama dia. Tapi kan anak-anak nggak bisa dipaksa. Sama, tapi ini kan persepsi saya kadang-kadang lainnya. Saya sebenarnya bukannya membantah dan dia juga bukan ini. Kita dua-dua istilahnya saling bekerja sama. Cuman kalau saya kadang-kadang sebagai ayah untuk ibu yang terbaik. Iya, bukan gimana. Kira-kira artinya setelah ini apa proses? Habis ini kesimpulan mungkin dalam bulan setelah Lebaran baru putusan. Doain aja. Ya, Putusan doain putusan aja. perceraian atau putusan? Jadi satu putusannya, perceraian dan sekaligus ada hak asuh anak. Iya, doain aja. Karena gugatannya hanya itu saja. Jadi gugatannya itu hak asuh anak dan perceraian. Jadi mohon maaf, perceraian dan hak asuh anak jadi satu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, nanti diputuskan kedua-duanya. Tapi harta gono ini beda lagi. Nggak ada gugatan harta gono gini. Saya nggak mikirin sampai sekarang. Kita nggak ada Saya gugatan nggak harta bersama. mikirin. Dan saya tahu apa yang dilakuin, tapi saya nggak mikirin dilakuin dia ya. Saya nggak mikirin. Saya fokus bukan di situ. Nggak ada fokus di situ sekali. Kalau saya orang seperti itu, jangan deh. Kita malah berpatokan sama duit aja.
lebih ke anak aja. Pokoknya gini, ini drama belum selesai pastinya. Tolong juga jangan terlalu giniin saya kadang-kadang butuh ketenangan. Masih akan lagi lihat drama nih sebelum keputusan. Saya yakin banget akan ada. Kemarin ini kagetan ya tiba-tiba sudah nanti ada lagi sih. Cuman saya berusaha tenang sekarang karena anak-anak apalagi lagi puasa ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.